Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Dan live stream kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah menargetkan produksi beras nasional pada tahun ini meningkat 8% dari proyeksi di tahun 2024 lalu menjadi sebesar 32,8 juta ton. Pemerintah akan fokus untuk mendorong produktivitas lahan pertanian untuk mendukung pencapaian target tersebut, sekaligus mewujudkan target swasembada pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan target produksi beras nasional pada 2025 mencapai 32,8 juta ton atau meningkat dari proyeksi produksi beras pada 2024 oleh Badan Pusat Statistik sebesar 30,34 juta ton. Zulkifli optimis target tersebut akan tercapai di akhir tahun ini dan bukan tidak mungkin realisasi produksi beras akan melebihi dari target yang ditetapkan pada awal tahun. 32,8 juta ton prediksi. Iya, 2022. Produksi beras diperkirakan 32,8. Ya, syukur-syukur bisa lebih. Ya, karena udah bagus kan? Harga bagus, bagus. Terus musim juga bagus gitu. 32,8. Zulkifli menuturkan optimisme pencapaian target produksi beras tahun ini sejalan dengan musim panen yang cukup baik dan kondusif untuk mendukung target produksi beras nasional. Zulkifli menambahkan pemerintah juga akan fokus untuk mendorong produktivitas lahan pertanian. Hal itu untuk mendukung pencapaian target swasembada beras pada tahun 2027 atau lebih cepat dari target semula pada tahun 2029. Dan seiring dengan target peningkatan produksi beras untuk mendukung swasembada pangan, Zulkifli menegaskan pemerintah tak akan lagi melakukan impor beras pada tahun ini. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menjaga konsistensi produksi beras nasional 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fadil Hasan, ekonom senior Indef. Ya, halo Pak Fadil, apa kabar? Baik, apa kabar? Ya, baik. Salam sehat Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kami ingin mereview terlebih dahulu terkait dengan produktivitas dari beras, begitu kemudian bagaimana lahan-lahan pertanian di Indonesia dari kacamata Indef seperti apa ini Pak Fadil? Ya, kalau kita lihat data-data ya, baik yang dikeluarkan oleh FAO ataupun oleh BPS ini dan Kementerian Pertanian, produktivitas beras ya, padi ya terutama dalam beberapa tahun terakhir ini itu tidak menunjukkan suatu peningkatan ya, cenderung stagnan ya kan, dan malah sebenarnya mengalami satu penurunan gitu ya. Jadi kalau kita lihat produktivitas padi itu ya di Indonesia ini malah menurut saya itu ya tidak ada suatu peningkatan yang berarti gitu ya. Ya, jadi ini keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi dari sisi produksi juga secara keseluruhan juga seperti itu. Bahkan kan di tahun 2024 itu diperkirakan akan terjadi penurunan produksi padi itu sendiri gitu. Jadi selama ini kalau toh ada peningkatan produksi itu lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar produktivitas ya, seperti mungkin peningkatan area, walaupun itu sendiri sangat sangat rendah juga gitu, karena memang kan kita ini sekarang untuk produksi area itu kan tidak banyak yang bisa dilakukan ya. Di Pulau Jawa ini kan banyak terjadi konversi, sementara di luar Jawa juga
sangat mahal kalau untuk membuka lahan baru tersebut. Jadi memang Oke. secara keseluruhan kita menghadapi persoalan yang sifatnya itu struktural di dalam produksi dan produktivitas padi ini. Baik, persoalan struktural ini apakah memang cukup mendasar sehingga akan terulang kembali begitu kondisi bahwa dari sisi supply and demand-nya ini belum mencapai satu titik keseimbangan yang ideal begitu Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi supply kan tadi saya sebutkan seperti itu. Sementara kan dari sisi demand itu kan dengan adanya pertumbuhan penduduk, ya kan, kemudian juga ada peningkatan income per kapita, itu selalu meningkat demand itu. Dan kalau kita lihat kan bagaimanapun juga program diversifikasi makanan itu, pangan itu kan juga terjadi secara signifikan, terutama pada kalangan menengah bawah ya. Kalau untuk menengah atas mungkin mereka sudah sudah sumber kalorinya itu sudah terdiversifikasi. Nah, jadi akan selalu ada perbedaan, ada gap antara supply dan demand. Makanya kemudian kita setiap tahun itu kan selalu mengimpor, ya kan? Importasi itu di 2 tahun terakhir ini juga cukup cukup besar ya. Kalau tidak salah itu sekitar 3 juta ton beras ya, lebih bahkan 3,5, ada yang mengatakan 3,3 juta ton beras itu di tahun 2024 itu kita mengimpor, dan itu merupakan kita ini menjadi salah satu importir beras terbesar gitu ya. Jadi ini saya kira persoalannya cukup mendasar ya, dari sisi supply gitu ya. Baik, tapi kalau Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya pemerintah untuk melakukan mungkin ekstensifikasi lahan-lahan pertanian di Indonesia begitu, sehingga untuk bisa menjaga ketahanan pangan begitu, di mana ya produktivitas padi nasional ini menjadi hal yang sangat krusial, Pak Fadil. Ya, kalau menurut saya ini perlu terobosan ya, terobosan yang cukup mendasar gitu, terutama dari sisi peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas itu, ya kan, itu bisa dihasilkan melalui penemuan dan pemanfaatan bibit atau benih yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat walaupun sudah banyak benih dihasilkan, benih-benih baru yang dihasilkan, tetapi dari sisi produktivitas itu, dari sisi yield itu masih belum signifikan bedanya dengan benih-benih yang telah dihasilkan sebelumnya. Seperti misalnya dulu ya, kalau kita lihat zaman revolusi hijau di tahun 80-an itu kan ada benih-benih padi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga penelitian baik internasional maupun nasional seperti IR 64, kemudian juga yang lokal ini kan ada Tisadane, ada macam-macam lah itu. Itu jelas memiliki suatu produktivitas yang jauh lebih tinggi daripada varietas yang lokal atau tradisional yang ada saat itu gitu, sehingga produksinya meningkat. Nah, kalau sekarang ini itu belum terjadi itu. Jadi memang ada banyak hasil benih yang baru yang dihasilkan, tapi dari sisi produktivitas itu dan tentunya mungkin dari sisi lain, dari ketahanan terhadap hama, penyakit dan sebagainya itu belum ada yang signifikan. Jadi perlu itu, dan untuk bisa ke arah sana itu perlu suatu riset yang riset yang benar-benar berkelanjutan gitu ya kan. Nah, ini yang tantangan saya kira dari sisi pertama. Yang kedua tuh dari sisi perluasan areal padi ya kan, areal tanam maupun areal
ini apa namanya panen Baik, ya. oke. Dari sisi areal tanam itu kan kita tahu bahwa Ya, ya, di Jawa ini terjadi banyak konversi betul. lahan padi ya, lahan sawah ke aktivitas lainnya. Ya, ya. Kan kalau katanya mengatakan ada 100.000 atau bahkan Baik. mungkin lebih, gitu kan. Tetapi itu tidak tergantikan dengan perluasan areal di luar Pulau Jawa yang juga mungkin dari sisi agronomis, dari sisi soil gitu, tanahnya itu Pak Fadil, terlalu lantas cocok gitu Iya. loh. Jadi saya kira itu yang kedua itu ya, persoalan pembahasan area. Nah, kita kan cermati Pak Fadil, seperti apa strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah tadi kalau memang ada konversi lahan yang karena kita tahu juga ada kebutuhan di sana, kita bahas nanti di segmen berikutnya sambil kita menantikan Pak Sutarto Alimoso, beliau adalah Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras begitu ya. Bagaimana tanggapan beliau nanti kita coba hubungi kembali di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan luas panen padi di Indonesia. Kita akan cermati datanya dari tahun 2023 dan bagaimana di tahun 2024 lalu ya. Kalau ini adalah berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik datanya. Baik, di tahun 2023 luas panen padi mencapai 10,21 juta hektar, sementara di tahun 2024 ini ada proyeksi sampai dengan 10,05 juta hektar. Itu dia, ada sedikit penurunan sekitar 1,64% untuk luas panen padi nasional di tanah air. Berikutnya kita lihat produksi beras untuk konsumsi penduduk. Di tahun 2023 itu produksi beras untuk konsumsi masyarakat mencapai 31,1 juta ton, sementara di tahun 2024 mencapai 30,34 juta ton. Berarti memang ada lagi penurunan sekitar 2,43% seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fadil Hasan. Baik Pak Fadil, kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini bicara mengenai kondisi tadi yang beberapa data yang sudah disampaikan begitu terkait dengan luas panen padi, kemudian produksi beras untuk konsumsi masyarakat begitu di tahun 2023 dan 2024 ini terlihat masing-masing ada penurunan ini Pak Fadil. Ya, kalau kita lihat memang luas areal ya, harvested area itu kan mengalami penurunan. Nah, itu juga mungkin disebabkan oleh banyak hal tentunya. Ini juga di samping dalam 5 tahun terakhir ini kan banyak dibangun misalnya ini apa namanya nih bendungan ya, irigasi dan seterusnya itu gitu. Nah, tapi mungkin yang belum terjadi itu adalah ya bendungan primernya yang terbangun, tapi saluran sekunder dan tertiernya itu yang kemudian bisa digunakan oleh petani itu belum terhubungkan gitu, sehingga bendungan itu berfungsi bukan sebagai ini apa namanya pengairan atau irigasi pertanian gitu. Nah, ini itu yang pertama. Oleh karena itu saya kira sekarang ini kan pemerintah mendorong ya, bahkan membuat program akan dibangun irigasi sekunder dan irigasi tersier, sehingga kemudian itu bisa meningkatkan intensitas tanamannya gitu ya kan. Jadi intensitas tanaman itu biasanya kalau misalnya setahun itu sekali tanam atau mungkin 2 kali tanam, tapi ini bisa ditingkatkan menjadi 3 kali tanam pada lahan yang sama karena telah teririgasi. Jadi itu kemungkinan pertama itu adanya belum terhubungnya saluran bendungan primer dengan sekunder dan tersier. Dan yang kedua juga mungkin karena ada faktor-faktor yang terkait dengan ini apa namanya bencana alam atau kekeringan, sehingga padi yang sudah tertanam di areal tersebut itu mengalami kegagalan panen ya.
atau bahkan sebelum panen itu sudah banjir ataupun kekeringan dan seterusnya itu gitu. Jadi ada banyak faktor saya kira yang menyebabkan terjadinya penurunan luas area tersebut. Kemudian yang ketiga mungkin adalah bahwa perluasan areal baru ya terutama di luar Jawa ya, karena di Jawa kan sudah bukan terjadi perluasan, bahkan mungkin penurunan itu tidak bisa mengkompensasi terjadinya konversi lahan di Pulau Jawa begitu ya, lahan pertanian maksudnya yang biasanya ditanam padi itu lebih besar daripada perluasan areal yang terjadi gitu. Jadi sehingga terjadi penurunan luas areal dan luas panen atau harvested area tersebut gitu. Jadi itu saya kira yang menjadi persoalan kita memang selama ini, bahwa meningkatkan areal itu sesuatu yang masih mungkin dilakukan dengan intensitas tanaman, kemudian perluasan areal, tapi memang perlu suatu upaya yang sangat yang terkoordinasi ya antara berbagai lembaga kementerian itu ya, antara misalnya Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian PUPR dan juga terutama daerah ya. Kan kalau tidak salah untuk saluran tersier itu mangannya itu ada di daerah gitu. Kemudian untuk saluran sekunder itu ada di provinsi, dan yang di pusat itu adalah yang saluran primernya itu, irigasi primernya itu. Gitu. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan areal tanam dan areal panen tersebut gitu. Ya. Baik. Tapi dari sisi penggunaan benih, kemudian kaitannya dengan tadi infrastruktur irigasi, kan kita tahu kemarin di pemerintah sebelumnya cukup masif ya pembangunan irigasi ataupun infrastruktur pengairan begitu Pak Fadil. Apakah memang belum terlalu berdampak signifikan begitu karena mungkin baru ada proyek yang selesai, atau mungkin masih butuh waktu lama lagi begitu untuk proses dari pemanfaatan infrastruktur pengairan ataupun pertanian tadi bisa tune in begitu dengan target dari kebutuhan pangan nasional kita begitu? Ya, kalau kita hanya bicara dari sisi ini katakan infrastruktur ya, kita tidak berbicara dari aspek lain, kita fokus pada infrastruktur pertanian. Kan tadi saya sebutkan memang banyak dibangun dalam katakanlah 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini bendungan irigasi ya. Tapi bendungan irigasi yang dibangun itu kan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu kan irigasi primernya ya kan. Oke. Tidak bendungan-bendungan yang besar itu, tapi kemudian yang saya katakan tadi untuk yang menjadi penggunaan pertanian untuk sektor pertanian kan harus ada sekundernya, irigasi sekundernya, saluran sekundernya dan tersiernya. Nah itu kan ada kewenangannya itu di pemerintah daerah, provinsi dan daerah ya kan, tingkat 2 gitu, kota kabupaten gitu. Jadi sehingga ini yang belum saya kira terhubungkan gitu kan, belum atau bangun gitu. Jadi mungkin ke depan saya kira harus ada koordinasi yang lebih baik lagi gitu kan. Itu dia. Koordinasi yang seperti apa? Kemudian bagaimana satu sistem up to down-nya itu bisa sinkron begitu? Mengingat ini kan ada satu bagaimana kepentingan nasional pemerintah pusat ke daerah begitu untuk pembangunan pengairan ini bisa mendukung program swasembada pangan kita, ketahanan pangan nasional di tahun-tahun berikutnya. Mungkin kita bisa awali di tahun 2025 ini. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Fadil. Kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya,
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fadil Hasan, ekonom senior Indef. Nah, untuk berbincang terkait dengan bagaimana upaya tadi koordinasi integrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mengembangkan lagi infrastruktur pengairan, kemudian lahan-lahan pertanian begitu. Apakah ini Anda melihat begitu bottleneck-nya lebih di bagian yang mana, Pak Fadil? Apakah memang ketersediaan anggarannya kah atau lebih kepada koordinasi? Ya mungkin dua-duanya ya. Oke. Tapi sekarang kan gini, sekarang kan sudah ada Menteri Koordinator Bidang Pangan ya kan. Yes. Ya apa namanya, yang itu mengkoordinasikan kebijakan dan program apa namanya pangan ya, pertanian, baik lintas kementerian dan juga saya kira dengan daerah gitu. Yes. Ya. Jadi mungkin diharapkan dengan adanya Menteri Koordinator Bidang Pangan ini, koordinasi itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Misalnya antara, terutama yang terkait dengan ini pembangunan tadi atau infrastruktur pertanian itu. Karena kan memang di situ ada banyak ini kan, ada banyak kementerian dan daerah yang terlibat di situ gitu kan. Yes. Nah itu saya kira mungkin diarahkan seperti itu. Kemudian yang kedua kan kalau kita lihat tadi masalah anggaran, ya anggaran kan nggak pernah cukup ya kan. Oke. Apa namanya, dikasih berapapun juga saya kira pasti akan mengatakan nggak cukup. Tapi ada studi dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa sebenarnya dari sisi anggaran itu bukan memadai tentunya ya, tapi mungkin ya tidak terlalu jelek lah ya, tidak terlalu ininya yang disediakan oleh pemerintah. Tapi persoalannya itu adalah seperti yang dikatakan oleh Bank Dunia sendiri, itu tidak termanifestasi di dalam hasil terutama yang terkait dengan peningkatan produksi gitu. Jadi menurut saya adalah persoalannya itu pada efektivitas, ya kan, penggunaan anggaran tersebut. Nah, sementara misalnya saja ya, kalau tidak salah mungkin nanti bisa dikoreksi bahwa anggaran Kementerian Pertanian ini itu kan sebagian besar itu untuk subsidi pupuk, ya kan. Nah, sementara kita tahu apa namanya nih, dalam implementasinya itu ya kan itu banyak dihadapi persoalan gitu ya kan. Nah jadi bahkan mungkin kebocoran ya kan, sehingga nanti itu pada akhirnya kan istilahnya tuh tepat waktu, tepat sasaran, dan berbagai tepat yang menjadi slogan dalam penyaluran pupuk ini tidak terjadi gitu. Bahkan pada akhirnya petani ini apa namanya tidak mendapatkan pupuk yang dibutuhkan pada saatnya gitu. Seperti itu. Jadi itu. Dan kemudian yang kedua, apakah kemudian juga tepat kita tuh sekarang ini masih memberikan subsidi kepada pupuk yang itu kemudian menyebabkan penggunaan pupuk itu sendiri di tingkat petani itu tidak efisien gitu kan. Bahkan mungkin sekarang ini terjadi overuse, apa namanya, konsumsi yang berlebihan di tingkat petani ini terhadap pupuk itu gitu. Nah ini yang kemudian saya kira harus kita review ya, harus kita evaluasi ya dari sisi penggunaan pupuk itu sendiri, penggunaan dan subsidinya itu apakah tepat apa tidak gitu. Nah jadi kalau misalnya ada apa namanya penggunaan atau efektivitas daripada anggaran ini itu benar-benar bisa terlaksana, nah mungkin itu bisa nantinya itu terlihat dari termanifestasikan dalam peningkatan produksi ataupun peningkatan produktivitas daripada padi itu sendiri begitu.
Baik Pak, jadi memang masih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah nampaknya untuk mengejar target dari sisi ketahanan pangan, bahkan swasembada pangan Indonesia begitu ya, bahkan di tahun 2025 ini. Kita akan lihat nanti bagaimana strategi kemudian inovasi apa saja begitu yang akan ditelurkan oleh pemerintah ke depan. Pak Fadil, terima kasih banyak atas analisis dan info serta update yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Fadil, terima kasih. Ya sama-sama, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan IPO PT Asuransi Digital bersama TBK dengan kode sahamnya YOII. Kami segera kembali.